Halo semua, selamat datang di channel Hanas Bayu Pratama. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan pengalaman saya selama 3 bulan menjadi seorang dropshipper di tahun 2020. Tapi sebelum saya membagikan pengalaman saya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Oke? 3 bulan terakhir di tahun 2020, ketika pandemi bergejolak, saya mendaftar dropshipper di sebuah perusahaan. Hubungan saya dengan perusahaan bukan sebagai karyawan dan pengusaha, akan tetapi hubungannya sebagai partner bisnis atau mitra usaha. Sehingga saya tidak menerima gaji dan tunjangan dari sebuah perusahaan. Saya hanya menerima omset dan profit dari penjualan barang. Perusahaan hanya menyediakan barang untuk dijual, akan tapi kita sebagai affiliate, dropshipper, reseller, dan distributor yang menjual produk perusahaan. Pasti kalau sales mendapat gaji, tetapi untuk dropshipper mendapatkan penghasilan dari penjualan barang sehingga tidak menerima gaji karena statusnya bukan karyawan. Spill sedikit, saya bergabung menjadi dropshipper di perusahaan dropship aja yang bergerak di bidang POD, print on demand. Tarif untuk masuknya hanya 100.000. Ketika saya bergabung, saya dimasukkan ke komunitas bisnis yang disediakan oleh perusahaan. Di sana saya diajarkan bagaimana cara membuat konten yang menarik agar menghasilkan penjualan, cara beriklan di sosial media, dan cara berbicara dengan baik agar menghasilkan penjualan. Di sini saya diajarkan langsung oleh pengusaha yang berkecimpung langsung di industri POD, print on demand. Ibaratnya CEO dan juga founder perusahaan tersebut yang turun tangan mengajarkan para reseller, dropshipper, affiliate, dan distributornya untuk berbisnis dengan benar. Setelah saya menjadi seorang dropshipper di perusahaan tersebut, saya putuskan untuk tidak melanjutkan berkarir menjadi seorang dropshipper di perusahaan tersebut karena tidak sesuainya skill atau keahlian saya dengan bisnis yang saya jalani. Selain itu, saya juga tidak menemukan keberhasilan dalam mengikuti usaha orang lain karena apa yang diajarkan belum tentu 100% dapat berhasil di kehidupan nyata saya sendiri. Selain itu, saya putuskan untuk tidak lanjutkan berbisnis di dropship aja karena kekurangan budget juga untuk menjalankan bisnis. Selain itu, saya juga dikeluarkan dari grup karena tidak dapat memenuhi target. Gak apa-apa lah, dari sini saya belajar bahwa kalau dipecat sama pelanggan jauh lebih sakit dibanding dipecat sama bos. Ibaratnya rasa sakitnya dipecat bos itu 1, tapi kalau dipecat pelanggan itu 10. Saya jadi tahu rasanya mengenai kerasnya kehidupan ini. Salah satu kata yang saya ingat ketika dimentoring oleh para pengusaha yang saya terapkan di dunia nyata namun tidak berhasil, yaitu tawarkan kepada temanmu, temanmu pasti akan membeli produkmu. Kalimat ini tidak berhasil diterapkan di kehidupan saya, tapi justru malah orang asing atau orang yang tidak saya kenal justru banyak yang membeli produk saya dibanding orang yang saya kenal. Setelah saya pelajari, pembelajaran entrepreneurship langsung di lapangan dengan di lingkungan kampus ternyata berbeda. Ternyata entrepreneurship yang benar itu harus ketemu orang untuk presentasi produk, meyakinkan orang untuk mencoba dan membeli produk kita, membuat konten yang menarik di sosial media, dan mencoba iklan melalui sosial media dan e-commerce. Hal ini yang saya pelajari selama 3 tahun berkecimpung di dunia industri direct selling. Selain itu, ternyata seorang pengusaha itu wajib stok produk, entah itu produk berupa barang atau jasa yang disediakan agar konsumen dapat bertransaksi dengan kita. Semoga pengalaman saya dapat dijadikan referensi untuk kalian agar dapat membuat keputusan lebih baik. See you on the next video. Bye-bye.